warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Kurnia, siswa MAN 1 Karanganyar dari kelas 10 OS. Sekarang saya sedang berada di Candi Sukoh, tepatnya di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Nah, jadi di sini aku lagi perjalanan menuju Candi Sukoh yang berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kurang lebih dari kota Karanganyar, Candi Sukoh ini terletak sekitar 20 km dari kota Karanganyar. Nah, di sini pertama-tama kita harus membeli tiket masuk yang seharga 15.000 untuk satu orangnya. Nah, setelah membeli tiket masuk, kita akan diberikan sebuah kain yang bercorak catur, lalu kita diharapkan untuk memakainya. Batu besar ini merupakan monumen peresmian Candi Sukoh pada tahun 1982 oleh Dr. Dwight Yusuf yang menjabat sebagai Mendikbud pada masa itu. Nah, jadi di halaman pertama kita bisa melihat gapura pertama dan terbesar di Candi Sukoh. Gapura ini bernama Gapura Paduraksa. Tetapi di gapura ini terdapat pagar besi dan kita tidak dapat bisa untuk membukanya. Di sisi kiri gapura terdapat sebuah relief raksasa yang terlihat sedang menelan manusia. Nah, ini adalah tangga pertama Candi Sukoh untuk menuju ke teras pertama Candi Sukoh. Kurang lebih seperti inilah pemandangan Candi Sukoh jika dilihat dari teras pertama Candi Sukoh. Dari teras pertama ini kita dapat melihat Gapura Paduraksa yang sudah kita bahas sebelumnya untuk kita lihat lebih jelasnya lagi. Seperti inilah penampakan Gapura Paduraksa jika dilihat dari dekat.
Jadi di lantai lorong gapura ini terdapat relief simbol maskulin atau biasa disebut dengan lingga yang ujungnya menempel pada simbol feminim. Nah, di gapura ini diberi pagar besi agar tidak sembarangan diinjak oleh pengunjung-pengunjung yang datang, yang membuat relief rusak. Keduanya adalah simbol dari kesuburan. Kalau diperhatikan, kedua simbol ini dilingkari oleh sebuah rantai. Nah, menurut dari literatur yang aku baca, relief ini bermakna bagaimana proses seorang manusia bisa dilahirkan ke dunia, yaitu melalui ibu dan ayahnya yang memiliki hubungan dalam ikatan suci, atau yang kita ketahui dengan sebutan pernikahan. Dari cerita turun-temurun desa suku, zaman dulu lorong ini digunakan sebagai tes keperawanan calon pengantin. Jika kain kebaya yang digunakan perempuan sobek saat melewati lorong ini, maka perempuan tersebut dinyatakan perawan. Di ambang pintu gapura Paduraksa Candi Suko sendiri terdapat sebuah pahatan kepala kala yang memiliki keunikannya sendiri, yang tidak terdapat pada candi manapun, yaitu pahatan kala di sini memiliki janggut panjang, tetapi fungsi magisnya pun sama dengan patung atau pahatan kala di candi lain, yaitu untuk melindungi bangunan suci atau candi dari gangguan gaib. Di kiri teras pertama, saya melihat 3 panel batu yang memiliki relief. Di antaranya, yang pertama menggambarkan seorang laki-laki yang sedang berkuda sambil dikawal oleh prajurit. Di sebelah pria berkuda itu terdapat seorang pengawal yang memayunginya. Selanjutnya menggambarkan sepasang kerbau atau lembu. Dan di panel terakhir terdapat relief yang menggambarkan seorang pria yang sedang menunggangi gajah. Jadi dari ketiga relief itu dapat disimpulkan bahwa pada zaman itu masih menggunakan tenaga hewan untuk berkendara. Seperti inilah pemandangan Candi Suko jika kita lihat dari teras pertama Candi Suko. Setelah melalui teras pertama, kita akan menuju ke teras kedua melalui tangga kedua di teras pertama Candi Suko. Jadi seperti inilah pemandangan teras kedua di Candi Suko. Di kanan kiri tangga kedua di teras kedua Candi Suko terdapat patung juara pala atau sebutan untuk patung penjaga pintu, di mana kondisi kedua patung tersebut tidak lagi utuh. Menurut para ahli, pahatan patung-patung tersebut yang kasar dan sederhana, termasuk patung juara pala ini, menunjukkan bahwa dalam pembangunan candi ini mereka orang-orang yang pada saat itu membangun Candi Suko tidak menggunakan pemahat asli atau seperti pemahat dari keraton untuk ukir, melainkan pemahat dari kalangan masyarakat biasa. Kenapa tidak menggunakan pemahat? Nah, jadi pada saat memutarnya pengaruh Hindu di Majapahit, Prabu Brawijaya V yang mengasingkan diri dan menjauh dari anaknya Raden Patah demi menghindari pertumpahan darah, kemudian menuju Gunung Lawu bersama para pengikutnya. Sebelum Prabu Brawijaya V moksa, dibangunlah beberapa candi untuk ritual keagamaan di lereng Gunung Lawu, seperti Candi Suko dan beberapa lainnya termasuk Candi Ceto dan lain-lain. Dalam pengasingannya tidak memungkinkan untuk membuat candi yang besar
dan megah, maka dibangunlah secara kesesuaian baku yang disingkat menjadi suku, yang artinya tergesa-gesa asalkan kuat. Lalu kita naik ke teras ketiga Candi Sukoh, dan di sini kita bisa melihat pemandangan teras kedua dan teras pertama dari atas teras ketiga Candi Sukoh, yaitu teras terakhir. Seperti inilah kira-kira pemandangan di Candi Sukoh pada teras ketiga. Nah, di teras ini kita bisa melihat dengan jelas Candi Sukoh dan juga relief-relief lainnya yang berada di teras ketiga ini. Relief patung pertama sampai kelima ini menunjukkan evolusi, yaitu proses terjadinya gajah. Patung ini bernama patung Ganesha. Batunya berwarna kemerah-merahan, berasal dari lereng Gunung Lawu, dan menurut para ahli bersejarah, gajah ini mempunyai kendaraan yang sangat istimewa, yaitu tikus, dan ada ratusan tikus di bawahnya. Filosofi dari tikus yaitu bisa menyesuaikan hidup dengan alam di mana saja mereka berada. Patung ini atau relief ini menceritakan tentang Semar, karena beliau adalah pemomong tanah Jawa, penasehat spiritual. Lalu ada Dewi Kunti dan Durga. Durga dikutuk menjadi raksasa, kemudian meminta tolong kepada Sadewa untuk minta diruat, tapi Sadewa tidak mau. Relief ini menggambarkan hutan. Hutan ini dinamakan Setro Gondo Mayit. Setro itu pusat, Gondo itu bau, Mayit itu mayat. Di relief ini ada pendeta buta Sadewa, kembarannya Nakula, di bawah pohon mendoakan. Juga di belakang Durga ada dua asisten yang sangat jahat, Kalanta dan Kalangjaya. Sadewa yang di depan berdoa dan doanya terkabul. Akhirnya sang pembawa pedang yaitu sang Durga menjelma menjadi wanita cantik. Kesimpulannya, Sadewa berhasil meruat Durga. Relief ini menggambarkan hadiah yang didapat oleh Sadewa. Sadewa menikah dengan putri pendeta. Relief ini menggambarkan Brawijaya V yang mempunyai istri Putri Campa keturunan Cina. Maka biasanya orang Cina komunitas Buddhisme yang disebut kolaborasi antara Hindu dan Buddha. Dari semua relief patung yang ada, ini dapat dibuat kesimpulan, yaitu kesimpulan relief ini menceritakan tentang ruat seremoni. Dan di sebelah relief ini terdapat Candi Sukoh yang berbentuk seperti piramida, tetapi tidak memiliki atap yang runcing, melainkan datar. Di sebelahnya juga terdapat banyak relief-relief atau peninggalan-peninggalan kecil di Candi Sukoh. Di sisi kanan Candi Sukoh terhadap relief patung yang terlihat sedang memegangi sebuah tongkat. Di sebelah relief tersebut juga terdapat patung yang terlihat tidak memiliki kepala ya, yang tersisa hanya badannya saja.
berbentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap. Patung ini bernama Sang Garuda. Bagian dari cerita pencarian Tirta-Amerta akhir kehidupan yang terdapat dalam kitab Adiparwa, yaitu kitab pertama Mahabharata. Pada bagian ekor Sang Garuda juga terdapat sebuah inskripsi tatahan tulisan yang intinya merupakan Surya Sangkakala yang melambangkan tahun 1363 Saka. Arca satu ini merupakan arca manusia burung yang jelas adalah Garuda yang sedang berdiri. Garuda ini sedang menyengkram gajah dan kura-kura, layaknya Garuda yang menyengkram Supratiga dan Wibasa saat berangkat mencari Tirta-Amerta untuk menebus ibunya. Di sebelahnya juga terdapat banyak relief-relief bersejarah. Salah satunya adalah relief ini, relief yang menceritakan tentang kisah Bima Swarga, di mana Bima bertemu Batar Guru yang berlengan 4. Di sebelahnya juga terdapat banyak sekali relief-relief, termasuk relief perkelahian yang ada di depan itu, dan di sini juga terdapat larangan untuk tidak boleh menaiki ke atas itu ya. Di sebelah relief-relief yang berada di Candi Suko, atau tepatnya di depan Candi Suko sendiri, ada 3 arca kura-kura yang menghadap ke arah barat. Akupura atau disebut kura-kura raksasa merupakan hewan mitologi dalam sejarah Samudra Metana yang diyakini oleh umat Hindu sebagai jelmaan dari Dewa Wisnu, dan bentuk patung tersebut menyerupai meja, dan ada kemungkinan di sini adalah tempat untuk menaruh sesaji. Nah, lalu jika kita masuk lebih dalam lagi, kita akan menemukan arca yang sudah berada di depan saya ini. Arca ini berbentuk manusia yang sedang memegang penis yang berukuran besar dan tidak proporsional dengan tubuhnya. Kemudian ada arca berbentuk kelamin laki-laki dengan aksesoris berbentuk rulat dekat dengan kepala penis. Dalam jurnal, arca ini mempunyai makna dan fungsi simbol dalam ritus kesuburan. Arca ini juga terletak tepat di depan Candi Suko itu sendiri. Lalu kita di sini akan mencoba untuk menaiki tangga menuju atap Candi Suko. Pada saat menaiki tangga Candi Suko, kita juga harus berhati-hati agar tidak terpleset, karena bisa dilihat sendiri di sini sudah sedikit banyak lumut-lumut yang membuat tangganya menjadi sedikit licin. Kurang lebih seperti inilah pemandangan jika kita lihat dari puncak teratas Candi Suko. Kita akan langsung disambut oleh sebuah wadah yang berfungsi untuk tempat sesaji. Setelah dari atap Candi Suko, kita akan langsung ke bawah menuju pintu keluar. Sebelum kita keluar, kita akan ditemukan oleh salah satu relief. Sebelum kita menuju pintu keluar, kita akan ditemukan oleh relief ini. Ini dia relief Ganet Sakra. Di dalam relief ini ada pandai besi yang sedang bekerja dan Ganesha yang sedang menari sambil memegang seekor anjing. Relief unik ini memunculkan berbagai tafsiran. Ada yang menyebut ini rekaman teknik penempatan keris di Jawa kuno. Ada juga yang menganggapnya sesenggalan tahun, yakni Gajah Wiko Anuhun Puntur, yang berarti 1378 Saka atau 1456 Masehi. Menurut pakar sastra Jawa Theodor
Dan Punpa Caraka Gana Cakra adalah ritual tantra yang digelar oleh Ganesha. Sementara tantra sendiri adalah suatu metode yang melibatkan yoga, yang yantra dan sastra atau mantra untuk mempercepat penyatuan dengan dewa demi mencapai kesempurnaan. Yang menarik, ada suatu arkeolog berpendapat bahwa relief ini menceritakan Ganesha yang sedang menari dalam kondisi trans mengikuti irama yang tercipta dari dendang palu. Jadi relief ini adalah tentang tarian dan nada, dua aspek penting dalam merintis tantra, apalagi di Jani Suko tersebar banyak sekali aspek tantra. Setelah melewati relief tadi, kita bisa langsung menuju ke pintu keluar. Jadi arahnya tinggal lurus saja. Dan saat di pintu keluar, kita juga diwajibkan untuk mengembalikan kain bercorak catur yang sudah kita bawa sejak awal masuk tadi. Dan ini wajib dikembalikan ya, tidak boleh dibawa pulang.